Masini roha madihamu doho dame na siya debata amata doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Shalom tabi parhorasan manugut madihita damang dainang dongan na hinaholongan jalan api nasupasu ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata di pamuhay ni parsaurata di pamuhay ni kapangalakata di bagasan manugut ni Arion tersurat ma di Roma 8 ayat 10 itu. Demikian bunyinya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Aimolo anak hita dohot mapanean, panean di debata, donga panean di Kristus, molutung dongan nahita di sitaonon, gabe donganan nahita sugut nang dihasangapon. Di sini yang gosahatna, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang muncul di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata warisan? Warisan adalah sesuatu yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Warisan bukan hanya berbicara tentang harta saja, tetapi bisa juga banyak hal. Kita bisa menerima warisan berupa nilai-nilai atau karakter-karakter dari nenek moyang kita, dalam hal baik maupun dalam hal buruk. Ada juga warisan yang otomatis kita terima, yaitu warisan berkat atau warisan kutuk. Ketika nenek moyang kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita juga sebagai keturunannya juga akan menerima warisan berkat. Sebaliknya Bapak Ibu, ketika nenek moyang kita hidup di dalam kutuk, itu juga akan menurun kepada kita. Maka dari itu, mari kita hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan, supaya warisan kutuk itu dipatahkan, dan warisan berkat dapat kita nikmati, dan wariskan kepada anak cucu kita. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, suatu perkara yang acap kali menjadi biang permasalahan atau sumber konflik atau perpecahan, sengketa di dalam sebuah keluarga adalah persoalan warisan. Bahkan ada orang yang sampai tega membunuh saudara kandungnya hanya karena mengincar warisan. Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris. Sesungguhnya warisan adalah sesuatu yang baik, karena apa yang orang tua miliki diturunkan kepada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya mendapatkan berkat dari orang tuanya. Namun ada banyak orang yang hidupnya hanya menanti dan mengandalkan warisan dari orang tua, sehingga warisan yang sebenarnya adalah sesuatu baik akhirnya menjadi sumber petaka di dalam keluarga. Letaknya persoalan bukan pada warisan itu, tetapi pada pola pikir yang hanya memikirkan warisan, bukan sampai menimbulkan sifat serakah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, warisan yang sejati bukanlah hanya harta yang berhubungan dengan kebendaan. Warisan sejati adalah bagaimana orang tua mewariskan iman kepada anak-anaknya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 13 ayat 22. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Warisan sejati adalah bagaimana orang tua menanamkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, sebagaimana yang disampaikan Musa dengan berkata, kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang di dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Ulangan 11 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam bacaan kita hari ini dijelaskan tentang hidup orang Kristen yang terbebas dari perhambaan. Ini terjadi karena Kristus telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak Allah atau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Galatia 4 ayat 5. Jadi karena status kita bukan lagi hamba, melainkan diangkat sebagai anak, maka kita adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari Bapa, karena kita adalah ahli warisnya. Saudara yang kekasih,
Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kita sudah mendapat warisan dosa. Itulah yang disebut sebagai dosa kecenderungan atau dosa warisan. Kita akan memiliki kecenderungan dosa yang sama dengan orang tua kita atau nenek moyang kita. Tetapi semuanya akan terus terulang dari generasi ke generasi sampai ada seseorang yang memutuskan ikatan dosa itu. Jika dosa itu masih melekat pada kita dengan kita, maka tidak akan ada bertumbuh maksimal di dalam Tuhan. Hidup kita harus mengalami pertumbuhan rohani. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang siap menerima warisan Allah, orang yang sudah akhil balik. Yang dimaksud dengan akhil balik Allah, sesuai dengan Galatia 4 ayat 1 berkata, selama seseorang ahli waris belum akhil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Untuk menjadi seorang ahli waris kerajaan Allah, kita harus belajar menjadi anak terlebih dahulu. Tetapi seorang ahli waris yang belum dewasa belum bisa menerima ahli waris. Karena jika kita mau menerima warisan, kita harus terlebih dahulu dewasa. Kita semua adalah ahli waris kerajaan Allah, tapi syaratnya untuk menerima warisan Allah dewasa secara rohani. Galatia 4 ayat 3 berkata, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Orang yang dewasa adalah orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah dan tidak lagi takluk dengan roh-roh duniawi. Banyak yang mengaku orang Kristen, tetapi masih saja takluk kepada roh-roh duniawi. Orang seperti ini tidak berhak menerima warisan dari Tuhan. Maka dari itu, jadilah dewasa di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang kekasih, Alkitab menegaskan bahwa orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Tuhan akan disebut anak Tuhan. Seperti nas kita tadi. Kebalikannya, orang yang hidup tidak dipimpin oleh roh Tuhan tidak layak atau bukan disebut sebagai anak-anak Tuhan. Yang dapat menilai dan membuat kesimpulan apakah kita ini layak disebut anak Tuhan adalah bukan dari diri kita sendiri, yaitu dengan jalan mengkoreksi diri apakah selama ini menjalani hidup kita mau dan taat sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus atau tidak. Sebab ada tertulis, sebab kamu telah tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu, roh itulah yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15a. Orang yang percaya yang hidupnya dalam pimpinan Roh Kudus tidak lagi dipimpin oleh roh perbudakan. Namun faktanya berkata lain, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen yang mengaku dirinya sebagai anak-anak Tuhan, tetapi mereka masih hidup dalam belenggu atau diperbudak oleh dosa. Terbukti, mereka masih enggan meninggalkan dosa, suka melakukan hal-hal cemar secara sembunyi-sembunyi. Ada pula yang masih terbelenggu oleh adat istiadat, tradisi, jampi-jampi, feng shui, tahayul, lamaran, primbon, dan sebagainya. Menjadi anak Tuhan berarti sudah terlepas secara tuntas dari kuasa kegelapan, alias tidak lagi berkompromi dengan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab kata firman Tuhan dalam Kolose 1 ayat 3, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Maka dari itu, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat yang ke-7. Saudara-saudara kekasih, dalam budaya Romawi, apabila seorang anak laki-laki dipungut dan diterima ke dalam suatu keluarga, maka ia berada di bawah patria potestas, yang artinya kuasa mutlak sang bapa atas keluarga. Waktu ia diadopsi, anak-anak laki-laki yang baru ini kehilangan semua hak di keluarganya yang lama dan mendapat semua keuntungan anak sah dalam keluarga yang baru. Dalam pengertian legalnya, ia mendapat ayah yang baru. Ia juga menjadi pewaris harta milik ayahnya yang baru. Anak kandung yang dilahirkan kemudian tidak akan mempengaruhi warisannya. Kehidupan lama sang anak akan dihapus. Hutang-hutangnya dibatalkan, seakan tidak pernah ada. Dalam tata hukum orang yang diadopsi sesungguhnya dan secara mutlak anak laki-laki ayahnya yang baru. Bapak, Ibu, serta saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Pengangkatan anak dalam budaya Romawi ini sangat berarti dalam pemikiran Rasul Paulus ketika dia menerapkan gambaran ini, pengangkatan kita ke dalam keluarga Allah, ayat 14 dan ayat 15. Dahulu kita ada dalam kuasa mutlak dari tabiat kita yang berdosa, tetapi Allah karena kasih-Nya setianya telah membawa kita ke dalam ikatan kasih-Nya yang mutlak. Kehidupan lama tidak lagi mempunyai hak atas kita. Allah lah yang mempunyai hak mutlak. Yang lama telah dibatalkan dan hutang-hutang dosa kita telah dihapuskan. Kita mulai suatu kehidupan yang baru dengan Allah dan menjadi ahli waris seluruh kekayaannya. Jika demikian Bapak Ibu, kita menjadi pewaris bersama-sama dengan Yesus Kristus, anak Allah yang sejati. Apa yang Kristus warisi, kita juga mewarisinya. Jika Kristus harus menderita, kita juga mewarisi penderitaan itu. Tetapi jika Kristus dibangkitkan untuk kehidupan dan kemuliaan, kita juga mewarisi kehidupan dan kemuliaan itu. Syukur bagi Allah. Oleh karena itu, jika orang Kristen membiarkan Roh Allah mengisi hidupnya, mereka dan mau dituntun oleh Roh Allah dalam segala hal, barulah mereka dipandang layak menjadi anak-anak Allah. Oleh Roh Allah tersebut, maka kita dapat memanggil Allah sebagai Bapa, ya Aba, ayat yang ke-15. Saudara yang kekasih, orang yang benar-benar dipimpin oleh Roh Allah akan berjalan beriringan dengan Allah, karena Roh Allah akan mengubah pola pikiran kita untuk kita boleh mengerti jalan-jalannya. Manusia yang dipimpin oleh Roh Allah akan memiliki roh yang selaras dengan Roh Allah, sehingga dalam hal ini Roh Allah akan bersaksi bahwa orang-orang tersebut adalah anak-anak Allah. Saudara yang kekasih, konsekuensi sebagai anak, maka kita juga adalah ahli waris dan janji-janji Allah yang akan kita terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, ayat 17. Janji ini bukanlah janji di dunia ini, karena Kristus pun tidak menerima janji kesuksesan, kejayaan, berkat, melimpah, dan lain sebagainya di dunia ini. Justru di dunia ini Kristus telah menderita, dan kita pun wajib menderita bersama-sama dengan Dia supaya nanti kita dimuliakan bersama-sama dengan Dia, ayat yang ke-17. Dengan hal ini, jelaslah bahwa janji yang dimaksudkan adalah janji kekekalan nantinya di langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru. Ketika kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan sorga untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Saudara yang kekasih, menjadi anak Allah berarti harus mau dipaksa dan didorong oleh Roh Allah untuk mengubah pola pikir kita sehingga semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, sebagai anak Allah, tidak ada hal apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang luput dari kendali Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kuasa kehidupan yang Roh Kudus telah berikan dalam hidup kita. Menjauhi dosa, menjaga kesucian hidup, memelihara persekutuan yang intim dengan Bapa melalui perenungan firman Tuhan dan doa, mengasihi dengan sungguh, tekun mencari kehendak-Nya, serta menikmati pengharapan surgawi. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dan ayat 4 berkata, terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara yang kekasih, pertanyaan untuk kita, apakah kita tetap mau setia menjadi ahli waris Tuhan Yesus dengan segala resiko dan konsekuensinya? Semoga dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan untuk menjadi ahli waris yang taat dan setia. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita benar-benar hidup sebagai anak-anak Allah dalam keseharian kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang. Lehon matuhami sadaran hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago. Ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.